bosan? Ngobrol santai bareng Stella dipersembahkan oleh Kampanye pengentasan stunting sudah dilakukan bertahun-tahun, namun angka kasus stunting di Indonesia masih tetap tinggi dengan 1,2 juta bayi lahir stunting tiap tahunnya. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, mengungkapkan penyebab tingginya angka stunting alias kekerdilan di Indonesia dikarenakan sebagian kelahiran bayi di Indonesia sudah dalam kondisi kekurangan nutrisi hingga dibesarkan juga kurang zat gizi. Hasto dalam Pra-Rakernas BKKBN di Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 mengatakan saat ini total angka kelahiran per tahun sebanyak 5 juta dan sekitar 1,2 juta bayi di antaranya dalam kondisi kurang gizi kronis atau stunting. Hello gangers, selamat datang dan selamat malam di acara Bosan Ngobrol Santai bareng Stella. Malam ini kita akan membahas stunting dengan bintang tamu kita, Duta Genre 2021 Putri Kecamatan Ngamprah, Stella Rizky Nabila Susmono dan juga Dr. Nabila. Untuk itu kita sambut aja kali ya. Yang pertama, Duta Genre Kecamatan Ngamprah Putri tahun 2021, Stella Rizky Nabila Susmono. Halo, selamat datang Stella. Kita punya nama yang sama ya? Iya ya, namanya bisa sama. Oke, untuk selanjutnya kita panggilkan Dr. Nabila. Datang dokter. Ya. Malam ini kita akan membahas stunting nih. Sebelum itu mari kita lihat tayangan berikut ini. Ini baru saja kita putuskan 2-3 hari yang lalu bahwa BKKBN akan menjadi ketua pelaksanaan dalam penanganan penurunan angka stunting. Target kita 2024 itu 14%. Bukan angka yang mudah, tetapi saya meyakini kalau lapangannya dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit. Oke, setelah melihat tayangan barusan, gimana nih tanggapan dari Mbak Stella ataupun Mbak Nabila? Iya, berdasarkan tayangan barusan, aku ngerasa prihatin ya, karena ternyata tuh masih banyak di luar sana anak-anak yang belum begitu menerima gizi yang baik, nutrisi yang baik, sehingga terjadilah stunting di Indonesia seperti itu. Sedih sih Mbak. Setelah melihat tayangan tadi, memang sangat riskan ya kasus stunting ini, karena betul seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, akhir-akhir ini banyak sekali kelahiran di luar sana yang mengalami stunting seperti itu. Oke, tadi setelah kita lihat tayangan yang sudah ditayangkan ya, sekarang kita bahas nih. Yang pertama itu apa sih stunting itu? Mungkin mulai dari Mbak Stella. Stunting itu merupakan suatu kejadian kurang gizi yang banyak terjadi di seluruh dunia. Umumnya itu stunting terjadi akibat dari kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Oke, bagaimana kalau menurut Dr. Nabila dari kacamata ilmiah sendiri? Jadi yang disebut stunting itu apabila seorang dokter mendiagnosis stunting anak itu pendek, jadi tinggi badannya itu di bawah grafik normal atau di paling bawah. Dan juga kemudian dilihat lagi berat badannya. Biasanya yang mengalami stunting itu juga kurus seperti itu. Jadi jangan misinterpretasi dengan short stature. Kalau short stature, anak tersebut mungkin tidak terlalu tinggi, mungkin juga tidak terlalu pendek, tapi dia itu cerdas, sehat,
juga tidak ada infeksi, sejak kecil dia tidak ada kesalahan pemberian makan, tidak kekurangan nutrisi. Nah, yang seperti itu disebut short stature. Nah, di situ kan akan dihitung juga tinggi potensial genetik si anak ini, dihitung tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, kemudian dihitung juga tinggi anak ini berapa. Untuk untuk stunting ini tidak ada batasan usia untuk mendiagnosisnya, cuma bisa dicegah dengan pemberian nutrisi yang adekuat. Baik, setelah tadi dipaparkan ya apa itu stunting seperti itu, lalu apa sih penyebabnya? Faktor penyebab stunting juga dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu faktor dasar, faktor tak langsung, dan faktor langsung. Terdapat 3 faktor dasar yang berasal dari ibu, yaitu usia, postur tubuh, kondisi kesehatan fisik dan psikososial, serta status gizi. Lalu faktor selanjutnya itu adalah karakteristik rumah tangga yang termasuk di dalamnya antara lain tingkat kesejahteraan rumah tangga, status sosial, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penentu keputusan dalam rumah tangga. Nah, lalu faktor terakhir yaitu karakter wilayah, antara lain termasuk lokasi, produksi dan distribusi makanan, pertumbuhan populasi pada wilayah, begitu. Nah, ketiga faktor dasar ini juga dapat memengaruhi faktor tidak langsung. Tadi sudah disebutkan nih penyebab-penyebab atau beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak atau seseorang mengalami stunting. Yang disebutkan oleh Stella itu ada faktor tak langsung, ada faktor dasar, dan faktor yang langsung, seperti itu. Nah, setelah melihat penyebabnya nih, apa sih ciri-ciri anak atau ciri-ciri seseorang terkena stunting itu seperti apa sih? Mungkin dimulai dari Mbak Stella. Secara umum itu ya tinggi badan ya, yang lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak lain pada umumnya yang seusia itu sih yang ketara. Setelah kita tahu ciri-ciri anak atau seseorang terkena stunting, lalu faktor risiko apa sih yang bisa dialami oleh stunting? Ya, resiko yang umum terjadi apabila anak terkena stunting itu, anak yang terkena stunting itu akan berdampak pada seluruh organ tubuhnya, terutama untuk pertumbuhan otaknya. Mungkin risiko ini juga berdampak pada kecerdasan anak itu sendiri ya dok, dari mulai si anak itu kesulitan dalam belajar dan mencerna informasi, seperti itu. Iya, betul sekali, betul. Menurut Mbak Stella sendiri nih, apa aja sih gizi yang penting dikonsumsi untuk anak agar gizinya terpenuhi? Ya, jadi zat gizi secara umum itu dikelompokkan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh menjadi makro, yaitu yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar dengan komposisi karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan tubuh namun dalam jumlah yang lebih sedikit. Ya, seperti vitamin, mineral, dan serat makanan. Nah, komposisi utama zat gizi makro dalam pedoman gizi seimbang adalah karbohidrat yang jumlahnya dalam kisaran 50-60%. Bagian selanjutnya adalah lemak yang harus dipenuhi dengan 20-35% dan protein sebesar 15-20%. Nah, ini tuh ada beberapa sumber gizi yang dapat kita konsumsi dan baik juga untuk tubuh kita. Yang pertama itu ada sumber energi, yaitu karbohidrat, bisa berasal dari nasi, jagung, ubi-ubian, atau mie, dan juga roti, atau bisa juga santan yang mengandung lemak. Tapi perlu dipahami dan dicermati lagi bahwa pengonsumsian mie pun juga harus dibatasi karena tidak baik untuk lambung, seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah sumber protein, yaitu zat pembangun. Yang pertama ada sumber hewani yang berasal dari daging, ayam, ikan, dan telur. Lalu ada sumber nabati, berasal dari kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, atau tempe. Nah, zat ini juga diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan badan, pembentukan jaringan baru, dan pemeliharaan tubuh. Lalu yang ketiga ada lemak, ada minyak goreng, mentega, susu, dan daging, lalu ikan. Namun makanan berlemak seperti gaji, kulit, susu berlemak disarankan untuk tidak dikonsumsi berlebihan karena dapat mengganggu kesehatan juga. Lalu ada vitamin, yaitu zat pengatur, ada
sayur-sayuran, buah-buahan. Lalu vitamin yang diperlukan untuk tubuh kita itu antara lainnya vitamin B6, asam folat, B12, vitamin A, C, D, dan E. Nah, yang terakhir itu ada mineral. Mineral juga diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan selama masa pubertas. Ada kalsium, yaitu susu atau makanan hasil olahan susu seperti keju. Ada makanan yang difermentasi, tempe, oncom, tauco, atau sumber sayangnya yaitu ikan, kerang, dan sayuran. Seperti itu mungkin sumber-sumber gizi yang dapat kita konsumsi dan yang bagus untuk tubuh kita. Arti sumber gizi yang baik itu yang pertama ada sumber energi yaitu karbohidrat, ada sumber protein, ada lemak, ada vitamin dan juga mineral seperti itu. Nah, untuk teman-teman di rumah juga nih jangan lupa untuk mengkonsumsi gizi yang baik ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Mbak Stella, ada sumber energi yaitu karbohidrat, ada sumber protein, ada lemak, ada vitamin dan juga mineral seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Stella dan Mbak Dr. Nabila telah menyempatkan waktunya untuk datang di acara talk show bosan ini, ngobrol santai bersama Stella. Ya, sama-sama Mbak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih teman-teman dan gengers telah meluangkan waktunya untuk menonton acara talk show malam ini. Jangan lupa diambil positifnya dan dibuang negatifnya. Salam genre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan. Terima kasih sudah menonton Bosan Ngobrol Santai with Stella. Salam genre.